Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Isa. Saya sebagai moderator dengan NIM 253020320010 dan sebelah kanan saya Mudra Indah Yazima sebagai tim pro atau afirmatif dengan NIM 253020320007. Selanjutnya sebelah kiri saya Putri Asifa Ramadhani dari tim kontra dengan NIM 2530320009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam debat ilmiah mata kuliah Fikih Siasah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema mengenai konsep al-daulah, negara, dan al-hukumah, pemerintahan, serta bagaimana posisi fikih siasah dalam perkembangan sistem pemerintahan dari masa klasik hingga masa modern. Adapun mosi debat yang akan kita bahas adalah fikih siasah masih menjadi pedoman yang paling relevan dalam memahami konsep negara dan pemerintahan di era modern. Pihak afirmatif akan mendukung mosi tersebut, sedangkan pihak oposisi akan memberikan pandangan yang berbeda. Untuk memulai debat, saya persilakan tim afirmatif menyampaikan argumentasi pertamanya. Oke, baik, terima kasih moderator. Saya setuju bahwa fikih siasah masih menjadi pedoman yang sangat relevan dalam memahami negara dan pemerintahan modern. Fikih siasah bukan hanya membahas bentuk negara, tapi juga membahas bagaimana kekuasaan dijalankan dengan adil, amanah, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, negara dibentuk bukan sekedar untuk menjalankan kekuasaan, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Nah, prinsip-prinsip tersebut tidak pernah kehilangan relevansinya meskipun zaman terus berubah. Hari ini kita masih membutuhkan pemimpin yang jujur, pemerintahan yang adil, serta kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Semua itu merupakan nilai utama yang diajarkan dalam fikih siasah. Selain itu, konsep musyawarah yang diajarkan Islam juga sejalan dengan demokrasi modern. Oleh karena itu, fikih siasah tidak bertentangan dengan perkembangan zaman, tetapi justru memberikan landasan moral bagi sistem pemerintahan modern. Terima kasih kepada tim afirmatif. Selanjutnya kami persilahkan tim oposisi. Terima kasih moderator. Saya menghargai pendapat tim afirmatif, namun saya berpendapat bahwa fikih siasah tidak dapat dijadikan satu-satu pedoman dalam memahami negara modern. Negara saat ini menghadapi berbagai persoalan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu, seperti globalisasi, teknologi digital, keamanan siber, ekonomi internasional, dan hubungan antar negara. Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekedar konsep politik Islam klasik. Memang benar bahwa fikih siasah mengandung nilai yang baik, tetapi ilmu politik publik juga memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membangun pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, menurut kami fikih siasah penting, tetapi tidak dapat dianggap sebagai pedoman yang paling relevan untuk seluruh aspek pemerintahan. Baik, kita memasuki sesi pendalaman argumen. Saya persilahkan tim afirmatif untuk memperkuat argumentasinya. Baik, terima kasih. Saya ingin menjelaskan bahwa ketika kami menerapkan fikih siasah relevan, bukan berarti kami menolak ilmu politik modern. Nah, justru fikih siasah itu dapat berjalan berdampingan dengan ilmu-ilmu tersebut. Keunggulan fikih siasah terletak pada nilai-nilai moral yang menjadi fondasi pemerintahan. Nah, saat ini banyak negara memiliki aturan yang lengkap, tetapi masih menghadapi korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan ketidakadilan. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh nilai moral yang mendasarinya. Nah, fikih siasah menawarkan prinsip amanah, keadilan, persamaan, dan tanggung jawab yang sangat dibutuhkan dalam pemerintahan modern. Tanpa nilai-nilai tersebut, kemajuan teknologi dan sistem politik yang canggih sekalipun tidak akan mampu menciptakan pemerintahan yang baik. Tim oposisi dipersilakan memberikan tanggapan. Terima kasih moderator. Kami setuju bahwa nilai moral penting, namun nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab tidak hanya diajarkan oleh fikih siasah. Nilai tersebut juga ditemukan dalam berbagai sistem politik dan hukum di dunia. Selain itu, negara modern terdiri atas masyarakat yang beragam agama, budaya, dan pandangan politik. Karena itu, pemerintahan harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang
yang dapat diterima oleh seluruh warga negara. Menurut kami, fikih siasa lebih tepat dijadikan salah satu sumber inspirasi ketika etika politik, bukan sebagai pedoman utama dalam mengelola negara modern. Baik, pertanyaan pertama untuk tim afirmatif. Jika fikih siasa sangat relevan, mengapa banyak negara Islam saat ini masih menghadapi berbagai persoalan politik? Oke, baik. Menurut saya, masalah tersebut bukan karena kelemahan fikih siasa, melainkan karena prinsip-prinsip fikih siasa belum diterapkan secara maksimal. Fikih siasa mengajarkan keadilan dan amanah, namun dalam praktiknya masih terdapat pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan. Nah, hal itu sama seperti seseorang yang melanggar hukum, yang salah bukan hukumnya, tetapi pelaksanaannya. Karena itu, kebetulan sebagian negara tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa fikih siasa sudah tidak relevan. Sebaliknya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai fikih siasa justru semakin dibutuhkan. Baik, pertanyaan berikutnya untuk tim oposisi. Jika fikih siasa hanya dianggap sebagai sumber etika, apakah perannya tidak menjadi terlalu kecil dalam kehidupan negara? Menurut saya, tidak. Etika justru merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerintahan. Namun, pemerintahan modern membutuhkan banyak aspek lain seperti manajemen publik, teknologi informasi, kebijakan ekonomi, dan hubungan internasional. Karena itu, fikih siasa tetap memiliki peran penting, tetapi harus dipadukan dengan ilmu-ilmu lain agar dapat menjawab tantangan zaman. Saya ingin menanggapi pernyataan tim oposisi. Sejak awal, saya tidak pernah mengatakan bahwa fikih siasa itu harus menggantikan ilmu politik modern. Nah, yang kami tekankan adalah bahwa fikih siasa tetap menjadi pedoman yang relevan karena memberikan arah dan tujuan bagi pemerintahan. Ilmu politik modern menjelaskan bagaimana negara dijalankan. Sedangkan fikih siasa itu menjelaskan untuk apa kekuasaan itu digunakan. Menurut saya, pernyataan mengenai tujuan jauh lebih penting daripada sekedar mekanisme. Karena tanpa tujuan yang benar, kekuasaan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Jadi inilah alasan mengapa fikih siasa itu masih sangat relevan hingga saat ini. Kami tetap berpendapat bahwa tantangan negara modern terlalu kompleks jika hanya dilihat dari perspektif fikih siasa. Meskipun nilai-nilainya baik, pelaksanaannya pemerintahan tetap membutuhkan pendekatan multidisipliner. Karena itu, fikih siasa harus ditempatkan sebagai salah satu sumber pemikiran, bukan sebagai pedoman utama. Terakhir, kami menegaskan bahwa fikih siasa itu masih sangat relevan dalam memahami negara dan pemerintahan modern. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan tetap menjadi kebutuhan utama setiap negara. Nah, bentuk pemerintahan itu boleh berubah, tetapi prinsip-prinsip tersebut tidak akan pernah kehilangan relevansinya. Karena itu, fikih siasa itu layak menjadi pedoman utama dalam memahami arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan modern. Terakhir, kami menyimpulkan bahwa fikih siasa memang penting dan tetap memiliki nilai yang tinggi. Namun, negara modern memerlukan pendekatan yang lebih luas dan kompleks. Oleh sebab itu, fikih siasa sebaiknya diposisikan sebagai salah satu sumber pemikiran politik yang melengkapi ilmu-ilmu modern lainnya. Terima kasih kepada kedua tim. Dari jalannya debat dapat dilihat bahwa kedua pihak sepakat mengenai pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam fikih siasa. Namun, perbedaannya terletak pada posisi fikih siasa dalam pemerintahan modern. Tim afirmatif menekankan bahwa fikih siasa tetap relevan karena memberikan dasar moral, tujuan, dan arah penyelenggaraan negara. Sementara tim oposisi menilai bahwa fikih siasa perlu dipadukan dengan berbagai disiplin ilmu modern. Berdasarkan kekuatan argumen dan kemampuan menjawab sanggahan, tim afirmatif tampak lebih berhasil menunjukkan bahwa fikih siasa bukan sekedar warisan sejarah, tetapi juga pedoman yang masih memiliki relevansi kuat dalam kehidupan bernegara saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.